Dalam sebuah kesempatan kuliah tamu di auditorium gedung MMUI Salemba, ada seorang dosen tamu yang juga seorang Chief Eksekutif perusahaan skala nasional menyampaikan kuliah dengan tema bekerja dan ibadah. Bekerja adalah ibadah merupakan ramuan kesuksesan perusahaan yang dipimpinnya. Dengan bangga beliau menampilkan grafik kinerja keuangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil dari penanaman jargon bekerja adalah ibadah kepada para karyawan. Benang merah yang bisa diperoleh dari kuliah tersebut adalah apabila seorang pemimpin perusahaan mampu menanamkan dan menghujamkan keyakinan kepada setiap karyawan bahwa pekerjaan yang sedang dijalani adalah ibadah, maka perusahaan dapat mengambil banyak keuntungan, di antaranya pertama, peningkatan sales. Karyawan yang di dalam dirinya sudah tertanam keyakinan bahwa bekerja adalah ibadah, maka karyawan tersebut akan menjadi militan dengan menyerahkan jiwa, raga, pikiran, tenaga, dan waktunya untuk memberikan kontribusi tanpa batas kepada perusahaan. Menurut studi dalam Journal of Business Ethics yang dilakukan oleh Dr. Fahri Karakas, Associate Professor dari University of East Anglia, hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena karyawan mempunyai sense of purpose and meaning at work, atau perasaan memiliki misi mulia dan makna dalam bekerja. Kontribusi yang maksimal memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas, dan peningkatan produktivitas dapat menaikkan sales. Dalam dunia pertanian, kita mengenal istilah intensifikasi pertanian, di mana kita berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian di luas lahan pertanian yang sama. Nah, begitu juga dalam aplikasi di perusahaan, maka kita berupaya untuk melakukan intensifikasi tiap-tiap karyawan agar produktivitas terus meningkat, atau berupaya mengambil manfaat semaksimal mungkin dari setiap karyawan. Beberapa poin menarik di sini adalah yang pertama, bekerja adalah ibadah menyentuh sisi spiritualitas dari karyawan. Dengan begitu, bekerja untuk perusahaan juga disinonimkan dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Tuhan. Kedua, karena diasosiasikan perintah dari Tuhan, maka karyawan akan mengerahkan segala daya dan upayanya dalam bekerja untuk perusahaan, sehingga pikiran, hati, mimpi, dan hari-harinya adalah selalu tentang bekerja untuk perusahaan. Karyawan dapat berdaya guna hingga batas yang paling maksimal untuk perusahaan. Yang ketiga, perusahaan pada akhirnya dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan mendapatkan hasil berupa peningkatan produktivitas dan bermuara pada peningkatan sales. Kemudian keuntungan yang kedua adalah penurunan kos atau biaya-biaya. Jika jargon bekerja adalah ibadah sudah tertanam di dalam hati para karyawan, maka loyalitas kepada perusahaan bisa didapatkan, dan beberapa hal ini sangat mungkin untuk dijalankan. Di antaranya pertama, membayar dengan rendah gaji karyawan. Yang kedua, memberikan benefit yang kecil. Yang ketiga, menyediakan sarana kerja yang minimalis. Yang keempat, perusahaan dapat menginstruksikan masuk kerja di sebagian besar libur pada hari Sabtu dan Minggu sepanjang tahun tanpa kompensasi tambahan.
Selanjutnya, perusahaan memungkinkan karyawan mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Jika beberapa hal tersebut dan hal-hal lain yang serupa bisa dilaksanakan, maka perusahaan akan dapat menghemat biaya-biaya secara sangat signifikan. Keuntungan selanjutnya adalah peningkatan laba. Sales yang meningkat dan biaya-biaya yang rendah akan menghasilkan laba yang besar, karena laba sama dengan pendapatan dikurangin biaya-biaya. Dengan laba yang bertambah besar, maka beberapa poin bisa terjadi. Yang pertama, dividen kepada pemegang saham akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, pejabat eksekutif perusahaan akan semakin dipercaya oleh pemegang saham untuk kembali memimpin perusahaan. Yang ketiga, tersedia bonus dan tantiem yang besar, serta berbagai fasilitas mewah untuk para pejabat eksekutif. Yang keempat, tersedia dana yang cukup untuk melakukan ekspansi usaha perusahaan. Yang kelima, ekuitas atau permodalan bertambah yang membuat perusahaan semakin besar dan kuat. Lalu bagaimana menanamkan keyakinan bekerja adalah ibadah? Caranya adalah doktrinasi. Beberapa hal yang perlu diketahui terkait doktrinasi adalah yang pertama, doktrinasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Doktrinasi memerlukan proses dan tahapan-tahapan tertentu. Dalam proses tersebut, keyakinan dan nilai-nilai lama dihapuskan dan ditanamkan keyakinan dan nilai-nilai baru, sehingga lahir sosok karyawan yang memiliki keyakinan di alam bawah sadarnya yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan hipnotis model Gendam, yang memerlukan waktu singkat, namun dalam waktu sesaat akan kembali sadar. Yang kedua, ada 3 tahapan doktrinasi. Yang pertama, brainwashing. Dilakukan dengan merusak tata pemahaman nilai karyawan yang sebelumnya sudah mapan. Yang kedua, penanaman fanatisme dengan menanamkan ide dan nilai baru secara emosional tanpa harus mempertanyakan hakikat kebenarannya. Yang ketiga, proses doktrinasi secara sistematis dan terus-menerus dengan kurikulum yang rapi dan terstruktur, sehingga lahirlah karyawan militan yang meyakini dengan segenap hati, pikiran, dan perbuatan bahwa bekerja adalah ibadah. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar karyawan dapat melaksanakan apapun instruksi yang diberikan demi terwujudnya perusahaan yang besar, kuat, dan profitable. Para akademisi berbeda pendapat mengenai apakah aspek spiritualitas para karyawan dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk mengejar keuntungan finansial perusahaan. Di satu sisi, sebagian akademisi menolak untuk mengeksploitasi sisi spiritualitas para karyawan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya spiritualitas dipandang sebagai anti-materialis, sehingga tidak etis dimanfaatkan untuk mengejar kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, spiritualitas dimanfaatkan sebagai alat administrasi untuk memanipulasi karyawan. Yang ketiga, spiritualitas karyawan disalahgunakan untuk mengejar profitabilitas perusahaan. Di sisi lain, sebagian akademisi dapat menerima untuk memanfaatkan spiritualitas karyawan dengan pertimbangan yang pertama, spiritualitas karyawan dapat digunakan untuk mendukung kinerja perusahaan dan spiritualitas karyawan berpengaruh secara positif terhadap produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Jadi menurut Anda, apakah kita bisa
memanfaatkan sisi spiritualitas karyawan untuk mengejar kinerja perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang besar? Buat Anda yang saat ini sudah menjabat sebagai pimpinan dan eksekutif perusahaan, apakah Anda pernah memanfaatkan sisi spiritualitas karyawan dengan mengatakan bekerja adalah ibadah? Dan bagaimana hasilnya? Apakah kinerja perusahaan meningkat dan dapat mencetak untung besar, lalu memberikan dividen yang besar untuk para pemegang saham?